Halo semua, balik lagi di Social Driver, channel yang membahas otomotif dan lifestyle. Masih bareng gue Erwin. Bareng gue Edwin. Nah, jadi hari ini kita mau membahas mobil yang lagi heboh banget dan mengusik rasa penasaran kita. Wih, siapa tuh? Toyota GR Yaris. Yaris. Nah, jadi mobil ini itu kayaknya lagi fenomena banget di mana-mana gitu. Jadi bukan cuma di Indo karena gorengan YouTuber ya. Jadi di luar pun kita juga sempat lihat beberapa video reviewer atau orang-orang yang car enthusiast gitulah gitu. Mereka tuh lagi ngebahas banget sih Toyota GR Yaris gitu. Nah, jadi akhirnya kita cari tahu dong gitu kan. Kita penasaran, kita cari tahu. Nah, menurut informasi dari pihak Toyota, mobil ini sudah sold out. Gila ya. Katanya. Jadi di Indo itu katanya masuk cuman 125 unit. Dan harganya hampir 1M. Jadi 1M. pokoknya nilai NJKB-nya itu sekitar 450 jutaan lah. Oke. Ya kan? Ya. Nah, mobil ini sudah habis dipesan sama orang. Padahal harusnya baru launching bulan Maret. Launching aja belum? Launching aja belum. Makanya kita habis. Gila, ini mobil apa ya gitu. Kenapa ya? sangat istimewa sampai orang belum lihat unitnya, belum test drive, terus lo beli. Lo kan kayak beli kucing dalam karung sebenarnya kan. Iya benar. Jadi akhirnya kita coba kumpulin, kita coba cari-cari tahu nih gitu, berita-berita di sana sini gitu. Apa sih nih? Kenapa sih ini mobil sampai segitu hebohnya gitu? Hype, entah emang karena sebagus itu atau karena beritanya luar biasa. Sebenarnya apa nih gitu? Akhirnya kita coba cari tahu sebenarnya. Gitu. Nah, ngomong-ngomong, Toyota GR Yaris ini itu sebenarnya buat teman-teman yang belum tahu juga, itu ada kepanjangannya. Jadi kenapa dia namanya GR Yaris? Karena ini adalah mobil hasil produksi dan edisi khusus dari Gazoo Racing. Gazoo Racing. Gitu. Jadi kenapa namanya GR di depan? Itu karena emang special unit gitu. Jadi nanti kalau lihat mobilnya pun ada tuh emblem GR-nya itu gitu di depan, di panel-panel gitu tuh ada gitu. Kurang lebih kayak gitu. Benar sih, itu maksudnya fenomenal banget lah mobil ini tuh nggak cuma di Indo tapi di seluruh dunia gitu kan. Nah, jadi karena kita penasaran banget, kita tuh cari tahu dan ya kita bikinin highlight lah ya. 5 hal yang bikin si Toyota GR Yaris ini tuh jadi hot topic banget. Jadi kita penasaran apa sih 5 hal yang tadi gitu. Jadi yang pertama nih ya, si mobil Toyota GR Yaris itu sebetulnya mobil homologasi atau kalau bahasa Inggrisnya homologation. Nah, jadi sebetulnya kata homologasi itu artinya dari mobil balapan yang dijadikan mobil street legal atau mobil harian gitu. Jadi mobil ini tuh diciptakan dengan konsep yang terbalik. Maksudnya gini, maksudnya mobil ini tuh dibuat khusus untuk rally WRC gitu dan baru dibikin untuk versi jalanannya atau versi street legalnya gitu. Nah terus Win, mobil ini tuh speknya juga nggak main-main. Mesinnya itu kodenya G16E GTS 1600 cc dan 3 silinder. Udah gitu turbocharged dan punya power di 260-an horsepower. Terus torsinya juga nggak main-main, 365 Nm. Nah digadang-gadang nih mesinnya itu sebagai mesin 3 silinder paling powerful di dunia. Bayangin, di dunia. Sadis kan nih mobil gitu. Dan menurut informasi ya, gitu, 0 sampai 100 itu cuma 5,5 detik. Gila nggak lo? Gitu. Nah, tapi ngomongin top speednya itu di limit hanya 230 km per jam gitu. Nah, Toyota bilang si GR Yaris ini adalah mobil pertama yang mereka bikin dan pakai all-wheel drive semenjak Toyota GT4, Celica GT4. Oke. Jadi sebelum itu Toyota tuh belum bikin mobil yang all-wheel drive. Baru sekarang ini keluar lagi si GR Yaris gitu kan. Nah, ngomong-ngomong soal mesin, mobil ini tuh pakai transmisi manual 6 percepatan. Nah, karena dia pakai all-wheel drive, jadi torsinya itu, powernya bisa di-set proporsinya. Jadi ada mode normal, ada track, sama ada sport gitu. Nah, jadi kalau misalnya normal,
dia itu bisa 60% di depan. Gitu. Dan 40%-nya di belakang. Terus kalau mode sport, dia itu 30%-nya di depan, 70%-nya di belakang. Nah, ini buat yang ngedrift gitu, cocok nih pakai mode sport ini. Iya. Nah, terus yang terakhir ada mode track, dia 50-50. Jadi buat ya supaya mungkin gripnya lebih enak kalau di track kali ya. Nah, jadi kesimpulannya mobil ini tuh bener-bener didesain untuk lu bisa jalan di tarmac, di gravel ya ala-ala rally gituin. Iya. Jadi gue spesial banget gitu. Gue kebayangnya Yaris kan nggak besar ya? Nggak besar. Mobilnya kecil. Nggak besar. Lu punya tenaga segede gitu. Abis itu katanya kan kalau 3 silinder tuh bunyinya beda ya? Beda bunyinya. Mesinnya tuh agak unik bunyinya gitu. Bunyinya Terus abis itu lu bisa lari 230 km per jam. Tol mana itu yang lu bisa dapat panjang itu gitu? dia. Itu tapi kebayang sih, ini mobil pasti enak banget. Jadi maksudnya gini, mungkin buat teman-teman yang suka ngutak-atik mobil, yang baru beli nih, lu ganti header lah, resonnya, terus habis itu lu pasangin turbo, apa segala macam gitu. Ini ya udah jadi aja sebenarnya gitu. Paling mungkin kalau lo mau optimalisasi, PR-nya nggak terlalu banyak gitu kan. Lo tinggal utak-atik sedikit, lo remap, lo apa gitu kan. Betul. Lumayan. Gitu. Oke. Nah, itu tadi poin pertama ya. Poin kedua itu ini lebih ke historical value-nya sama konsep dari ngebangun mobilnya gitu. Karena dari yang kita temuin, jadi Toyota GR Yaris ini di-develop di Finlandia. Barengan sama Tommi Mäkinen gitu. Lo tahu dong orang ini kan? Tahu lah. Itu kan legend ya, maksudnya. Legend. Ini Tommi Mäkinen itu legend di dunia balap rally, ya kan? Nah, jadi GR Yaris ini menurut si Presiden Toyota Motors Corporation Akio Toyoda, ini adalah mobil yang spesial banget gitu. Karena ya emang ibaratnya gini. Jadi ada salah satu artikel juga yang kita baca ya, dibilang mobil ini biasanya kan gini, mobil dibikin itu lebih murah daripada nilai jualnya. Nah, mobil ini khususnya itu jadi katanya kalau dihitung-hitung nih, turbo sekian, harga ini sekian, harga ini tuh katanya proyek rugi sebenarnya. Jadi lebih karena emang Toyota tuh pengen, gila gue saking pengennya gue bikin sesuatu yang segitu menariknya. Jadi ini mobil itu katanya biaya produksinya tuh mahal banget. Jadi bisa dibilang ya udahlah, yang penting kita bikin lagi nih yang bisa bikin Toyota semangat rally dan balapan itu hidup lagi gitu. Kurang lebih kayak begitulah kira-kira. Nah, terus mobil ini diproduksinya juga di tempat yang spesial. Jadi dibangunnya di pabrik Motomachi itu yang selama ini dipakai buat mobil-mobil sport Toyota yang dia kerjasama sama Lexus LFA, dan di situ juga dikenal sama quality controlnya yang ketat banget. Gitu. Jadi emang pabriknya misah. Pabriknya misah. Nggak kayak pabrik mobil Toyota yang biasanya itu. Iya, betul. Jadi karena ini mobil khusus, special edition gitu ya. Jadi dibikinnya juga seserius itu katanya gitu ya. Nah, terus Tommi Mäkinen ini katanya orangnya demanding banget untuk project ini. Jadi dia tuh very detail gitu, sampai perintilan-perintilannya tuh dia ya gimana sih? Detail ini lo banget bikin lah. project barengan pro racer gitu kan. Rally ya dia. Iya, jadi dengan jam terbangnya dia dan kawan-kawan, akhirnya dia tahu dong kalau gue pakai beneran buat balapan, mobil tuh harusnya gini gitu. Jadi karena ini special project, di-developnya sama orang yang emang profesional juga, jadilah mobil yang kayak gini. Lo kebayang kan, maksudnya pro racer ikutan ngebangun mobil, udah pasti hasilnya nggak kaleng-kaleng lah. Iya sih pasti lah. Iya kan? Pasti. Karena dia ngerti gitu kan, dia ngerti. Udah gitu kan sebenarnya Toyota pun bukan brand anak kemarin sore gitu kan. Tinggal ditempel sama yang pro, jadilah Yaris yang lagi hype banget sekarang ini. Gitu. Benar sih. Jadi ibaratnya apa ya? Ini tuh semacam comeback-nya Toyota lah ya. Ke mobil sporty gitu. Karena kan gini Win, selama ini tuh Toyota main aman lah di produksi mobil tuh, ya mobil-mobil apa yang bisa dibilang ya, niaga, mobil penumpang gitu kan. Nah, kali ini tuh si Toyota pengen banget bikin mobil yang kenceng lah, mobil kenceng, mobil sporty kayak zaman-zaman dulu. Gitu. Kayak contohnya nih Toyota Supra, terus udah gitu Toyota Celica GT4 gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya mobil-mobil yang udah legend banget tuh, ya kan. Nah, gitu. Jadi
kalau kita nemu mobil-mobil tadi di jalan udah pasti nengok tuh kita kan, Iyalah. Supra, Celica gitu kan, Iya, karena emang benar, segitu melegenda mobil-mobil itu kan. Nah, jadi kebayang nih pasti si Toyota GR Yaris ini bakalan hype banget gitu. Dan menurut gua nih mungkin bisa jadi collectible. Karena, Harusnya ya. Iya, harusnya bisa jadi collectible items gitu. Maksudnya ya buat kedepannya gitu, karena produksinya juga mungkin terbatas, ya maksud gue ya nggak menutup kemungkinan gitu kan. Jadi kalau sekarang orang nguber-nguber DP, SPK gitu kan, bela-belain meskipun unitnya katanya baru bulan September atau November gitu, ya wajar gitu. Buru-buru indah nih mobilnya meskipun tanpa test drive loh ya. Iya. Itu kan berarti mobil ini sespesial itu. Kayaknya ya gitu. Karena kita juga belum lihat unitnya kayak apa. Speknya juga berdasarkan informasi yang beredar. Cuman kan kalau di Malaysia, di Thailand udah keluar duluan gitu. Jadi kita sedikit ada gambaran lah mengenai spesifikasinya. Dan emang sespesial itu. Gitu, ya kan? Iya, benar-benar. Nah, terus itu tadi poin ketiga ya. Yes. Poin ketiga. 3. Nah, poin keempatnya adalah yang kita temuin setelah kita baca-baca itu. Jadi gini, Toyota Yaris itu kan biasanya dibikin 5 pintu. 5 5 pintu. doors. Yes. Dia hatchback tapi 5 doors. Nah, untuk edisi GR Yaris ini, dia bentuknya adalah masih Yaris, tapi udah nggak terlalu Yaris banget sebenarnya kalau dilihat. Dan dia 3 doors hatchback. Yes, gitu. hatchback. Betul. Nah, jadi karena dia 3 doors, itu kan gimana sih lu ngeliat mobil yang kadang cuma 2 pintu tuh kayak, wih sporty banget gitu kan. Impresi itunya tuh kelihatan banget. Nanti bisa lihat juga di foto-fotonya. Nah, udah gitu, desain pintunya kan lebih lebar. Karena dia tetap 4-seaters sebenarnya. Tetap iya. Tetap 4-seaters, bukan terus jadi roadster gitu, enggak. Tetap 4 penumpang, cuman karena pintu cuma 2, jadi panjang gitu kan pintunya. Keren banget sih, bentuknya juga keren banget. Keren banget emang. Nah, terus abis itu kalau mobil-mobil buat balapan biasanya mereka dibikin chop top gitu supaya lebih aerodinamis kan. Iya, dipendekin. Dia by default sudah lebih pendek atapnya. Sekitar 95 milian gitulah kalau dari data yang kita baca-baca ya. Terus atapnya itu tuh udah karbon. Bikin bobot lebih enteng ya. Lebih enteng gitu. Kalau nggak salah beratnya dia itu utuh berat mobilnya ya, itu cuma sekitar 1,2 tonan. Jadi ringan banget, udah lah compact, 3 doors, beberapa material juga karbon, jadi udah beda banget gitu. Nah, biasanya mobil-mobil yang pakai atap karbon ini itu ditemuin kayak di mobil-mobil eksotik gitu kayak BMW M Sport atau Porsche atau McLaren kayak gitu kan. Nah, jadi dengan tampilan kayak gini otomatis langsung looknya tuh beda banget gitu. Lo ngeliat atap yang bukan cuman hitam panoramik biasa tapi karbon gitu. Dan itu kan karbon laminate gitu kan keren banget gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, terus juga bagian instrumennya ini kayak cluster di dalamnya gitu. Itu dibikin analog. Jadi di mana sekarang mobil-mobil lagi berlomba pakai LED, pakai digital ya. Digital apalah, pakai panel yang gitu-gitu. Dia justru bikin pakai analog gitu. Ya karena kan lo ngeliat jarum bergerak pas begini tuh beda ya. Iya, kayak balap banget lah gitu ya. Gitu. Impresinya memang beda banget ya. Balik lagi karena memang konsep mobilnya adalah mobil balap yang diniagakan gitu, atau yang dibikin untuk versi penumpang harian gitu kayak gitu-gitu. Nah, jadi dari impresi itu akhirnya yang kita lihat tuh ini mobil emang looknya tuh racing banget gitu. Sampai pedal-pedalnya semua itu dia tuh dibuat emang gimana sih? Kan beda ya antara mobil balap sama mobil harian tuh. Posisi kadang ininya kan, ya. Iya, kadang kan lo perlu ketika lo nginjek pedal antara rem sama gas kan lo kadang perlu gitu-gitu tuh. Iya, apa ya namanya? Kan? Kita bukan perali pembalap gitu, jadi gua nggak ngerti gitu apa ya. Cuman adalah yang pakai tu gitu loh ya. Iya, kayak gitu-gitu. Nah, terus biar lebih certified nih ceritanya. Ada emblem ya. Plakat silver gitu di deket tuas transmisi. Itu ada plat tulisannya developed
for FIA World Rally Championship gitu. itu. Biasanya kayak gini-gini tuh emang mobil-mobil yang buat WRC itu, Iya betul. Jadi itu yang bikin spesial kayaknya ya. Spesial. Karena ada itunya. Iya, mungkin kalau kayak teman-teman lihat di Mercedes-Benz kita ada emblem AMG Iya, gitu. Tapi iya, itu iya. kan tuner ya. Tuner. Itu tuner. Kalau ini emang beneran Dari mobil balap. divisi rally-nya. Iya. Divisi balapnya kan. Iya. Gokil Spesial sih. banget sih. Spesial banget sih gitu. Iya sih. Jadi memang kenapa ini spesial lagi-lagi karena emang limited edition. Iya. Ini cuma 125 yang masuk sini. 125. Ya tapi nggak tahu ya apakah itu nanti akan ditambah sama pihak Toyota, kita nggak tahu. Cuman so far yang kita tahu 125 unit yang masuk sini gitu. Ya jadi nggak usah diragukan lagi lah ya. Namanya juga barang limited edition pasti diburu orang karena kayaknya nggak akan pasaran. Nggak akan pasaran kan gitu. Dan ya potensi buat digorengnya juga tinggi lah gitu kan. Jadi mau hobi, pedagang gitu kan, pasti berebutan lah buat Udah apa pasti namanya. ya. Jadi mau lo emang car enthusiast atau lo pedagang gitu atau sekedar orang yang pengen wah lucu nih digoreng gitu. Iya kan? Iya bisa juga sih gitu. Jual lagi gitu 2M gitu kan. Iya. Lo punya 1M nganggur mas sat gitu. Pasti dan banyak. Gua rasa lebih dari 125 orang. Iya. Orang udah berebut. Sampai ngantri-ngantri. Bahkan katanya ya ada yang barangnya udah habis, bodo amat. Pokoknya DP dulu deh. Siapa tahu Taruh nanti aja dulu. Taruh aja dulu. Di-drop Siapa tahu nanti di-drop lagi gitu kan. Segitunya. Luar biasa. Luar biasa orang Indo. Luar biasa. Ya. Jadi itu emang limited edition tuh mobil spesial banget. Oke. Jadi itu 5 poin yang kita coba highlight. Ya. Kenapa mobil ini spesial banget gitu. Tadi kan Betul. kita cari tahu sebenarnya ada apa sih sama Yaris GR Yaris ini gitu. Tapi begitu kita baca-baca, oh iya. Make sense ya. Gue juga kalau ada 1M nganggur, Kalau punya gue bungkus. pasti DP, pasti SPK lah. Iyalah. Gitu. Sayangnya belum cukup duitnya. Oke, jadi itu aja 5 poin yang menurut kita ini key point yang emang benar-benar oh iya pantes. Ya. Gue buru lah nih mobil. Betul. Cuman setelah kita baca-baca lagi gitu, ternyata tuh ada lebih dari 5 gitu. Kita coba Yeah. simplify lah ya kan. Yeah. Ini segala macam. Nah, berikut adalah poin-poin lain kenapa Yaris itu masih menjadi pilihan yang Iya, kenapa segitunya sih, kenapa segitu hype-nya gitu loh. iya. Ya kan? Gitu. Jadi ada lagi sebetulnya beberapa poin lah gitu. Nah, yang pertama itu jadi kalau dilihat-lihat nih Win, sebetulnya kan kalau dilihat dari maksudnya dibandingin dengan versi yang Yaris yang produksi massalnya, itu kan 5 pintu gitu kan. Sebenarnya mobilnya itu bentuknya udah beda banget. Dari bentuk bodinya pun udah beda banget gitu. Yang sama itu dengan Yaris yang versi massalnya, lampu depan, lampu belakang, udah gitu antena shark fin, terus lampu spion. Oh, oke, lampu spionnya. Biasa sen. Lampu sen dan spion ya. Iya. Jadi cuman itu yang dipakai, yang diambil dari Yaris yang 5 pintu dipakai di CGR Yaris ini. Selebihnya bener-bener Udah beda banget ya. beda. Bahkan dia kan kacanya ya karena two doors itu kan biasanya dia nggak frameless kan jadinya. Kacanya pun juga frameless, Iya, betul. Iya. Jadi memang keren banget sih. dari bahannya pun juga udah beda. Iya. Pintunya udah aluminium, terus bonetnya udah aluminium, belakangnya aluminium, atasnya karbon gitu kan. Lebih lebar mobilnya. Jadi sebenarnya kalau mau dinamain bukan Yaris pun bisa aja. Karena kalau lo sebelahin itu udah beda ya. Udah beda. Stance-nya tuh udah beda gitu kan. Ya kan katanya juga chassisnya juga beda. Ya lo tahu kan? Iya. Chassisnya gimana tuh? Chassisnya jadi gini, bentuknya itu dia gabungan antara Yaris lama yang kodenya tuh GAB itu sama Corolla GAC di bagian belakangnya. Jadi beda. Iya. Ya kan? Gitu. Gimana ya itu ya chassis bisa Ya pabrik. mungkin mungkin ngambil yang bagusnya kali. Iya, pasti kan ada plusnya unit apa, pasti unit apa. Iya, kayaknya untuk gitu. kebutuhan. Terus Karena- di-combine. Iya, karena kan kebutuhan khusus kan kayak gini kan. Gitu. Iya sih.
Jadi sasisnya pun juga emang spesial karena emang gabungan, ya kan. Nah, sekarang kalau kita ngomongin interior nih Win, sebetulnya interiornya nggak ada yang terlalu Spesial banget lah. Ya paling audionya dia udah pakai sistem apa namanya JBL stereo system, terus udah bisa Android Auto, udah bisa CarPlay. Tapi selebihnya ya klaster biasa lah. Iya. Tapi maksud gua gini, siapa yang peduli gitu loh. Selama itu kan mobil untuk lu rasain performanya. Iya. Jadi iya, menurut gua daripada dengerin lagu mendingan dengerin suara mesin, suara knalpot, lebih memacu adrenalin kalau menurut gua gitu kan. Nggak bisa santai nih kayak. Nggak bisa santai. Tapi joknya oke lah, udah Alcantara, udah bucket seat gitu. Jadi premium lah ya. Premium lah. Ya iyalah harga hampir 1. Ya kali ya, harga 1M terus lu nggak dapat fitur yang ada kayak gitu ya, 1-2 gitu yang emang ya mencerminkan kalau mobil ini tuh emang mobil yang powerful gitu, yang performance car gitu kan. Nah jadi emang itu semua dibikin emang sengaja buat dapetin mungkin feel kita jadi pakai mobil balap gitu. Iya. Kayaknya sih kayak gitu. Ya plus kan dia driver positionnya itu udah didesain untuk driver centric istilahnya. Jadi emang mobil yang didesain untuk nyaman dikendarain, bukan nyaman ditumpangin. Biasanya kan kalau mobil penumpang kan cenderung harus dibikin lebih nyaman, lebih enak gitu. Kadang karena gini, kadang untuk beberapa orang yang namanya bucket seat itu justru nggak enak gitu. Kayak apaan sih ini sempit gitu kan. Gitu kan. Dan cenderung lebih keras. Iya gitu. Iya kan? Cuman kalau ya gue nggak tahu lah orang lain ada yang nggak suka kayak gitu. Kalau gue sih justru suka gitu karena menurut gue kayak meluk gitu, kayak megang badan lu aja, badan lu jadi diem gitu pada saat itu ya. Bener. Gitu. Kebetulan karena emang ya gue juga doyan hobi nyetir ya. Jadi kayaknya kalau gue belok agak kenceng dikit, nggak ngebut-butan ya, tapi kayak lari 60 aja gitu gue belok. Kerasa gitu tuh sih. Badan lu tuh pasti ngebuang gini sebenarnya gitu kan, ngebuang gini. Nah kalau lo pakai bucket seat tuh ya udah badan lo diem aja gitu. Iya sih, gitu. Bener juga sih. Kurang lebih itu sih. Jadi di luar itu semua ada satu lagi nih yang menurut gue penting. Gimana? Fitur keselamatan. Oke. Ya kan. Jadi maksudnya gini. Biasanya mobil-mobil Jepang itu cenderung kalah untuk urusan fitur keselamatan sama mobil Eropa. Biasanya ya gitu. Nah, tapi untuk Yaris Toyota GR Yaris ini karena dia memang mobilnya didesain untuk balapan, fitur keselamatannya dipikirin banget nih. Jadi kemarin begitu kita cek-cek mobil kencang gini ngeri juga nih. Ternyata dia adaptive cruise controlnya ada. Itu satu. Terus dia punya full speed autonomous emergency braking with cyclist detection gitu. Terus dia juga ada lane tracing assist, plus dia ada road sign assist sama auto high beam. Canggih juga. Itu fitur banyak banget sih untuk mobil yang biasanya nggak lo temui gitu ya. Untuk fitur-fitur yang biasanya nggak lo temuin di mobil-mobil kelasan hatchback Yaris dan yang sekelasnya, ini fitur spesial gitu kan. Jadinya 1M lo itu worth it. Oke, jadi itu dia analisa gembel kita tentang si Toyota GR Yaris ini. Nah, ya karena apa? Karena ya emang belum ada unitnya, kita belum bisa test drive juga. Ya ini berdasarkan data-data dan sumber-sumber yang udah beredar lah, gitu kan. Nah, tapi kita punya pertanyaan nih. Kalau kalian punya uang 1M, kira-kira mau pilih si GR Yaris atau mungkin punya pilihan mobil lain? Nah, jawabannya boleh tulis ya di kolom komentar, kira-kira pilih Yaris atau mobil yang lain. Mobil yang lainnya bebas apa, tapi yang kira-kira nilainya hampir 1M ya. Gitu. Kalau gitu sekian dulu video dari kita. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video dari Social Driver berikutnya. Kalau gitu kita pamit. Gua Edwin. Gue Erwin. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.